Bismillahirrahmanirrahim. Alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan 6 hal yang harus dimiliki di dalam salat supaya salat kita menjadi sempurna. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 hal dari 6 hal yang harus dimiliki tersebut. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan dan menghabiskan seluruh ke-6 poin tersebut. Akan tetapi sebelum kita mulai, barangkali mungkin untuk mengulang pelajaran kita yang telah lalu, kami ingin mengulang kembali apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya secara singkat, bahwa yang pertama sekali yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam salat yaitu hudurul qalb, hadirnya hati di dalam salat. Jadi hati tidak bermain-main, tidak mengingat hal yang lain, tapi hanya mengingat dan fokus kepada Allah saja. Yang kedua, tafahum. Orang yang tidak adanya hati di dalam sholat tidak akan sampai kepada poin yang kedua, yaitu pemahaman yang hadir untuk kemudian memahami setiap doa, setiap zikir yang dibaca di dalam sholat. Karena pemahaman ini menjadi penting, karena tanpa pemahaman dan kehadiran hati, maka kita tidak akan sampai kepada poin yang ketiga, yaitu ta'zim, pengagungan kepada Allah. Nah, jika 3 hal ini juga tidak ada, maka kita tidak akan sampai kepada poin yang keempat, yaitu haibah, adanya rasa takut kepada Allah disebabkan karena adanya pengagungan kepada Allah. Jadi inilah 4 hal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu hadirnya hati, pemahaman di dalam sholat, kemudian adanya pengagungan kepada Allah, dan yang terakhir hadirnya rasa takut kepada Allah. Mari kita sambut pembahasan kita terkait hal ini kepada poin yang kelima, di mana Imam Al-Ghazali mengatakan, qala rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Wa amma ar-raja, yang kelima itu adalah harapan. Ar-raja, fala syakka annahu zaidun, tidaklah diragukan bahwa poin yang kelima ini merupakan tambahan dari 4 yang sudah kita sebutkan. Fakam min mu'azzimin malikan minal muluk, berapa banyak orang yang membesarkan seorang raja. Yahabuhu au yakhafu satwatah, orang yang menggagungkan raja tersebut takut kepada raja, takut dihukum, takut macam-macam. Walakin la yarju mathubatah, tetapi dia tidak mengharapkan balasan apapun dari raja, dia hanya takut. Dia mengagungkan raja, dia takut sama raja, tapi dia nggak mengharapkan apapun dari raja. Berapa banyak? Karena dia tahu ketika dia mengharapkan, raja tersebut tidak akan memberikan. Sama seperti bapak-bapak hari ini, setiap orang dalam masjid ini pengen mobil, semuanya datang ke Prabowo, belum tentu dapat semuanya. Betul kan? Sehingga Bapak tidak mengharapkan itu. Kecil kemungkinan. Berapa banyak orang yang memperlakukan raja, pembesar, penguasa seperti itu. Maka makna raja di sini menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang hadir, adanya harapan kepada Allah setelah adanya pengagungan dan rasa takut. Raja diharuskan ada karena takut saja tidak cukup.
Orang yang takut kepada Allah, orang yang takut terhadap sesuatu, dia cenderung akan pergi dan lari. Roja, harapan inilah yang membuat orang tidak lari dari Allah, karena ada yang diharapkan. Sebaliknya, harapan tidak terwujud tanpa ada rasa takut. Karena orang yang mengharapkan saja tanpa ada rasa takut, maka pengharapan dia kepada sesuatu atau kepada seseorang itu hanya disebut dalam makna angan-angan atau cita-cita. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan amal. Bukan ain, tapi alif. Kalau pakai ain, amal itu perbuatan. Tapi kalau pakai alif, amal itu cita-cita. Cita-cita itu adalah pengharapan tanpa rasa takut. Itu amal. Tapi kalau raja, pengharapan yang disertai rasa takut. Itulah bedanya kita kepada manusia. Ketika kita mengharapkan bantuan manusia, kita tidak takut kepada dia. Itu disebut amal. Karena sesungguhnya rasa pengharapan yang disertai dengan rasa takut itu hanya diberikan kepada Allah. Orang yang dalam sholatnya hanya takut, tidak mengharapkan apa yang telah Allah janjikan kepada dirinya, maka dia tidak akan sempurna sholatnya. Makanya saya sering mengatakan, mintalah apapun di dalam sholat yang dibutuhkan. Yang punya masalah kesehatan, minta sama Allah. Yang ekonominya sedang bermasalah, minta sama Allah di dalam sholat. Yang sedang punya masalah dengan keluarga, minta sama Allah di dalam sholatnya. Yang lagi sedang diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, minta sama Allah di dalam sholatnya. Sebaliknya, yang merasa hidupnya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja, minta kepada Allah supaya hidupnya jadi luar biasa dan ibadahnya juga ikut luar biasa. Minta kepada Allah, harapan itu terbentuk. Tapi ingat, harapan tidak hanya dalam bentuk permohonan yang sifatnya apa yang kita inginkan. Harapan itu juga mengakar pada hal yang tidak kita inginkan. Dua-duanya terwujud. Karena Allah ketika memerintah, maka perintah Allah itu terwujud dalam bentuk satu, suruhan, yang kedua larangan. Maka permintaan kepada Allah pun juga dibentuk dari suruhan dan larangan. Mana contoh suruhan? Seperti kita mengatakan, ya Allah berikanlah aku kesehatan. Mana bentuk larangan? Ya Allah jangan engkau hadirkan kemurkaanmu kepadaku. Itu bentuk larangan. Apa perbedaan suruhan dan larangan dalam makna usul fikih dari aspek ini? Yang harus dipahami bahwa perintah atau larangan itu bisa datang dari atas, juga bisa datang dari bawah. Allah bisa memerintah, bisa juga melarang. Hamba juga bisa menggunakan kata perintah, juga bisa menggunakan kata larangan kepada Allah. Tetapi pemaknaannya harus dibedakan. Kalau perintah dan larangan Allah itu bermakna absolut. Kalau perintah ya disuruh namanya. Itu kalau dari atas ke bawah, dari Allah ke hambanya. Tapi kalau perintah dan larangan yang diucapkan oleh hamba kepada Allah itu dalam makna pengharapan atau yang disebut dengan ar-raja. Contoh, Bapak berdoa, Rabbana atina, ya Allah datangkanlah kepada kami. Itu perintah bukan? Betul? Bapak mengatakan, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah jangan engkau hancurkan, jangan engkau buat hati kami kacau balau, jangan engkau masukkan kesesatan dalam hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Larangan atau bukan? Tetapi perintah dan larangan yang datang dari hamba kepada Allah bimakna raja. Makanya atasan kalau nyuruh bawahan itu benar-benar suruhan. Tapi kalau bawahan ke atasan itu bukan suruhan namanya, pengharapan. Karena bawahan tidak bisa menyuruh atasan. Sebagaimana hamba tidak bisa menyuruh Tuhannya.
Makanya adab dalam memohon kepada Allah, terlepas apakah menggunakan kata perintah atau kata larangan, selalu diikuti dengan tidak boleh memastikan bahwa itu bakal dicapai secara langsung. Haram hukumnya. Saya ulangi. Ketika Bapak meminta kepada Allah, entah permintaan itu dilakukan dengan kata perintah ataupun dengan kata larangan, tidak boleh mengharuskan Allah mengijabah saat itu juga. Bapak minta sehat, Allah nggak ngasih sehat saat itu. Bapak haram hukumnya kemudian meletakkan syarat kepada Allah bahwa setiap doa yang Bapak sampaikan itu harus diijabah langsung oleh Allah. Haram hukumnya. Siapapun yang meletakkan syarat itu kepada Allah, dia telah menuhankan dirinya dan menghambakan Allah. Makanya kalau minta itu tidak boleh terburu-buru. Bapak minta mobil hari ini, bisa saja nanti dapatnya setelah umurnya sudah tua. Mau menjelang kematian, baru ada datang mobilnya. Tapi kalau Bapak minta malam ini pengen dapat, itu berbahaya. Berbahaya. Makanya kata Rasulullah, kata Allah, wa khuliqal insanu ajula. Manusia diciptakan oleh Allah itu suka sekali tergesa-gesa. Kita kalau minta kan nggak bisa ngerem. Minta sekarang, wajib sekarang. Nabi Ibrahim itu ketika menikah dengan Siti Sarah nggak dikasih keturunan, kan belakangan sudah lama setelah nikah dengan Siti Hajar baru dapat keturunan. Nabi Zakaria istrinya sudah tidak lagi menstruasi, baru datang keturunan. Nabi loh. Mintanya dari muda, dikasihnya istrinya sudah nggak menstruasi baru dikasih. Sampai bahasa dalam surah Al-Baqarah, wa mraati aqir. Ya Allah, ini perempuanku, istriku dalam kondisi sudah menopause. Bagaimana mungkin dapat keturunan? Kita yang bukan nabi malam ini minta, malam ini juga harus dapat. Kan aneh. Nah, makanya cara meminta kepada Allah di dalam salat, hindarkan untuk memberi syarat pasti. Biarkan Allah yang membentuk skenario itu sesuka hati Allah. Allah mau ngasih besok, suka-suka Allah. Allah mau ngasih nanti setelah sudah sekian lama, itu suka-suka Allah. Itu cara mengharapkan kepada Allah. Orang yang tidak punya pengharapan di dalam salatnya, maka salatnya tidak dinilai oleh Allah. Apa maknanya kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kalau tidak ada pengharapan? Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau permohonan itu tidak muncul dalam hati, maka tingkat yang kelima yang harus dimiliki oleh orang yang sholat, harus ada rasa takut dan diikuti dengan rasa harapan. Minta. Bahasa sederhananya Pak, inilah momen kita curhat dengan Allah. Bapak punya masalah apa sih hari ini? Capek nggak curhat dengan manusia? Capek Ustadz. Kenapa? Kadang-kadang begitu kita cerita dia nggak dengar. Ada yang dengar tapi nggak bisa bantu. Nah, curhat ke Allah. Curhat apa? Apapun yang Bapak miliki masalahnya. Saya hari ini galau. Kenapa galaunya? Enggak tahu kenapa, tiba-tiba datang aja galau. Curhat ke Allah. Ya Allah, galau sekali hari ini, tapi aku tidak tahu penyebabnya. Tapi aku yakin betul bahwa galau itu Engkau yang mengizinkan. Kalau Engkau berhasil mendatangkan, bukankah Engkau juga yang sanggup menghilangkan? Curhat ke Allah. Di dalam sholat, dengan harapan kegalauan itu akan Allah angkat. Itu namanya ar-raja. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wal 'abdu yanbaghi an yakuna rajian. Seorang hamba diharuskan mengharap bi salatihi thawaballah, dengan salat yang dia lakukan untuk mendapatkan balasan daripada Allah. Boleh enggak saya salat ngeharapin dapat surga? Boleh enggak? Boleh. Tapi kan Ustaz ada yang mengatakan kan saya sholat bukan karena surga, karena Allah. Itu pun juga itu ilmu tertinggi. Ilmu tertinggi itu dia tidak mengharapkan apapun lagi ke Allah. Kenapa tidak mengharapkan? Karena dia tahu bahwa apapun yang Allah berikan pasti bagus.
Makanya ada kalimat begini, man abadallaha bi'iwadin fahuwa la'im. Itu bukan hadis ya. Man abadallaha bi'iwadin, barang siapa yang menyembah Allah karena mengharapkan ganti rugi, balasan, fahuwa la'im, maka dia tercela. Kalimat ini harus dinilai secara proporsional. Karena likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada pembicaraannya, setiap pembicaraan ada tempatnya. Kalimat ini apabila yang diminta kepada Allah hanya kenikmatan duniawi semata-mata, disitulah ukuran laimnya, tercelanya. Seperti orang sholat supaya Allah bisa ngasih mobil ke dia, semata-mata hanya untuk itu. Orang sholat supaya kemudian dinilai baik oleh bosnya. Orang sholat supaya dinilai oleh masyarakatnya sebagai orang yang baik. Dia beribadah kepada Allah dengan ganti dunia. Tapi kalau misalkan dia beribadah karena surga, dan surga itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah oleh Allah, maka itu dibolehkan. Kenapa? Karena surga memang janji Allah untuk hambanya. Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, maka sama harapannya kepada Allah, sama dengan harapan kepada Allah. Dibolehkan. Tetapi kalau dalam tasawuf, ilmu tertinggi itu sudah tidak minta surga dan neraka. Dia hanya minta Allah sayang dengan dia. Dia hanya minta Allah ridha dengan dirinya. Dia hanya minta ketika pada akhir hidupnya Allah mencintai dia, menyenangi pertemuan dengannya sebagaimana dia mencintai Allah dan menyenangi pertemuannya dengan Allah. Hanya sebatas itu saja. Ini salatnya para orang-orang yang khusus. Ini orang yang sudah sampai pada tingkatan ini, salatnya sudah salatnya orang khusus. Udah saban waktu jalan kaki ke masjid karena nggak punya, jangankan motor, sepeda aja kagak punya. Tapi dia tidak khawatir. Karena yang dia khawatirkan bukan dengan apa dia berangkat ke masjid, yang dia khawatirkan adalah ketika dia tidak lagi bisa sujud di masjidnya Allah. Ini orang-orang yang khusus. Tapi secara umum, bagi orang banyak, maka jika mengharapkan pahala, mengharapkan surga, tentu saja boleh. Apalagi sampai dengan mengharapkan ridha dan ampunannya Allah. Lalu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kama annahu khaifun bitaqsirihi iqab Allah azza wa jalla. Sebagaimana dia takut kalau ibadahnya ringan, ibadahnya sedikit, ibadahnya biasa-biasa saja, dia takut ketemu dengan Allah lalu mendapatkan hukuman. Itu makna roja, mengharapkan pahala dari Allah, lalu ibadah yang dia lakukan dia pandang sedikit sehingga dia masih merasa dirinya pantas diazab oleh Allah. Begitu salatnya. Kalau sudah sampai pada tingkatan ini, maka pindah pada tingkatan paling tinggi, yang kalau siapapun punya tingkatan ini, maka salatnya sudah sempurna. Apa tingkatan itu? Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa ammal haya fahuwa zaidun 'alal jumlah, yaitu malu kepada Allah. Kalau sudah punya malu pada tingkatan terakhir di dalam salatnya, maka itu sudahlah sempurna salatnya. Dia sudah mengagungkan Allah, dia takut, dia mengharap, dia malu juga kepada Allah. Dia malu ketika dia sujud, sujudnya tidak sempurna. Dia malu ketika rukunya tidak sempurna. Dia khawatir dan malu kepada Allah di saat dia bertakbir, takbirnya tidak seperti yang diajarkan. Malu kepada Allah. Malu kalau salatnya masih salah. Malu kalau salatnya masih banyak kekurangan. Timbul rasa malu. Kata Imam Al-Ghazali, lianna mustannidahu istisy'ar taqsirin wa tawahhumi dzambin. Rasa malu itu dibentuk atas dasar karena kita masih menganggap bahwa ibadah kita masih sedikit. Di saat yang bersamaan kita meyakini bahwa dosa kita masih banyak. Itu dibangun salat. Rasa malu di dalam salat dibangun karena kita masih merasa ibadah kita sedikit,
sedangkan dosanya masih banyak. Orang yang 5 kali sehari sholat di masjid, sekalipun kalau tidak punya sifat haya ini kepada Allah, maka sholatnya tidak dianggap, tidaklah sempurna. Kenapa? Karena bisa saja sholat 5 kali sehari kita di masjid membuat kita jadi sombong. Saya kan sholatnya di masjid terus, saya pasti lebih baik dari yang gak sholat terus di masjid. Jadi sombong. Walaupun itu benar, lalu membawa kesombongan kepada dirinya di mata hamba-hamba ya Allah yang lain. Pada saat itu terjadi, lalu dia pun sombong di dalam sholatnya. Dia merasa sujudnya yang paling baik, dia merasa rukuknya yang paling benar, dia merasa takbirnya yang paling bagus. Mulai bermasalah. Mulai bermasalah sholatnya. Kenapa? Dia tidak lagi punya malu kepada Allah. Maka para ulama tasawuf mengatakan begini, malu yang paling tinggi itu adalah malu kepada Allah. Karena malu sesungguhnya dibagi 3. Malu dibagi, pertama malu kepada orang banyak, yang kedua malu kepada diri sendiri, yang ketiga malu kepada Allah. Orang yang malu kepada orang banyak belum tentu dia malu pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Contoh koruptor. Kenapa dia mau mengambil uang orang banyak? Karena dia merasa dirinya tidak diketahui. Tapi dia kan tahu dia melakukan itu. Dia tahu bahwa dia mengambil uang yang bukan miliknya. Dia tidak punya rasa malu kepada dirinya, dan dia juga tidak punya malu kepada Allah. Padahal dia tahu, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah itu maha melihat? Dia hanya malu ketika orang semua tahu. Ketika orang banyak tahu, dia baru malu. Ini malu yang paling rendah sifatnya. Yang kedua, malu kepada diri sendiri. Orang yang malu kepada diri sendiri, dia juga malu kepada orang lain, tapi belum tentu dia malu kepada Allah. Seperti orang yang punya kurap pada tubuhnya, atau perempuan yang berdandan berlebihan ketika pergi ke pesta. Kenapa dia berdandan? Karena dia malu kalau dia tidak merasa dirinya bagus dandanannya, dan dia malu ketika itu dilihat oleh orang lain. Tapi dia tidak malu kepada Allah kalau dandan-dandannya itu membawa fitnah. Dia nggak malu sama Allah. Di tingkat kedua. Tapi ini juga bukan yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan pada tingkatan tertinggi adalah malu kepada Allah. Orang yang malu kepada Allah, dia akan malu kepada dirinya sendiri, dia akan malu kepada semua manusia. Ketika sholatnya sedikit, dia malu kepada Allah dan dia malu kepada dirinya, sambil mengatakan, apakah tubuh ini pantas mendapatkan surga yang bagus, sedangkan sujudnya saja masih sedikit. Dia juga malu kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain lebih banyak amal ibadahnya, sedangkan Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba ke dalam kebaikan. Suatu waktu datanglah para sahabat Rasulullah kepada Nabi. Datang sekelompok orang yang di dalam hadis Imam Bukhari disebut fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir di kalangan muhajirin, orang-orang dari Mekah yang hijrah ke Madinah, orang-orang miskin, orang-orang fakirnya datang ke Nabi. Lalu mereka mengatakan begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya sudah membawa pahala-pahala mereka. Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya ini salat sebagaimana kami orang-orang fakir ini salat. Wa yasumuna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami orang fakir ini juga ikut berpuasa. Di dalam riwayat tambahannya Imam An-Nasa'i ada tambahan, wa yadhkuruna kama nadhkur. Orang-orang kaya ini berzikir ya Rasulullah, kami ini orang miskin ikut berzikir. Tapi ya Rasulullah, ya yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Orang-orang kaya ini bisa bersedekah dengan harta-harta mereka. Kami nggak bisa ya Rasulullah. Mereka curhat nih ke Nabi. Mereka curhat. Enak betul ya Allah, ya Rasulullah jadi orang kaya. Kalau misalkan dikatakan, oh kan bisa masuk surga dengan sholat, ya mereka kan juga sholat. Mereka sholat sebagaimana kami sholat.
Kalau dikatakan masuk surga pakai puasa, orang kaya juga puasa sebagaimana kami orang fakir ini puasa. Kalau dikatakan masuk surga pakai zikir, mereka juga berzikir sebagaimana kami orang fakir ini zikir. Tapi ya Rasulullah, kalau masuk surganya pakai sedekah, mereka bersedekah, kami tidak bisa. Mereka curhat, ini ceritanya. Nabi senyum saja. Kenapa Nabi senyum? Karena Nabi ingin menjelaskan kepada mereka bahwa sedekah bukan satu-satunya pahala yang didapatkan itu berasal dari harta. Masih banyak jalan sedekah yang bisa didapatkan dengan cara yang lain. Maka Rasulullah mengatakan begini, inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Wahai kalian yang datang kepadaku, di setiap tasbih yang kalian baca itu ada sedekah. Wa bikulli tahmidatin sadaqah. Setiap dari tahmid yang kalian baca itu ada sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Di setiap takbir yang kalian ucapkan itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan di setiap tahlil itu sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Menyuruh orang kepada yang ma'ruf itu juga sedekah. Wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Bahkan melarang orang dari kemungkaran juga sedekah. Yang paling menarik ujung hadisnya, Pak. Apa kata Rasulullah? Wa fi kulli bid'i hadikum sadaqah. Di setiap kelamin setiap kalian itu juga ada sedekah. Subhanallah. Hatta di setiap kelamin. Bapak malam ini berhubungan dengan ibu karena Allah Ta'ala sedekah. Sehingga dalam hadis yang lain Bukhari Muslim disebutkan kullu sulama setiap anggota tubuh. Ada yang mengartikan sulama persendian min bani Adam khairullah. Dan ada pada anak Adam itu ada kebaikan padanya. Setiap persendian. Ada berapa banyak sendinya, Pak, di tubuh kita? 100 lebih? Ada berapa? Berapa, Pak? 360 persendian. Setiap hari yauma tatlu'u syams. Setiap hari dinilai ketika matahari terbit. 360 persendian berarti 360 kebaikan ada di tubuh kita. Itu semua bisa bernilai sedekah. Maka terjawablah kemudian curhatnya orang-orang fakir tadi. Bahwa kalian yang tidak punya harta lantas merasa tidak bisa bersedekah? Tidak. Allah telah membuka begitu banyak pintu kebaikan. Kalian bisa bersedekah dengan apapun. Bahkan kemudian membuang duri. Kalau di Jabodetabek itu namanya paku. Paku yang disebarkan di jalan. Memindahkan satu baku di jalan supaya orang lain tidak kemudian menjadi korban, itu jadi sedekah. Yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang kaya, kan orang kaya nggak sempat turun dari mobilnya. Tapi orang fakir bisa turun dari motornya atau dari sepedanya, atau bahkan ketika dia berhenti dari jalan karena dia berjalan kaki, dia bisa melakukan itu. Sesuatu yang belum bisa dilakukan oleh orang kaya barangkali. Dalam bahasa yang lain, rasa malu kepada Allah ketika kita bertanya, ya Allah, aku nggak punya kemampuan untuk melakukan kebaikan, sedangkan pintu kebaikan sudah dibuka begitu banyak. Lalu kemudian ketika kita menghadap Allah, ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau tidak bersedekah, lalu kita ingin mengatakan, ya Allah, karena aku tidak punya harta. Bagaimana cara menjawabnya kalau Allah mengatakan, apa yang membuatmu punya alasan tidak mau bersedekah di dunia? Apakah kita akan menjawab karena saya tidak punya harta? Sedangkan Rasulnya sudah mengatakan, di setiap tasbih ada sedekah, di setiap tahmid ada sedekah, di setiap takbir ada sedekah, di setiap tahlil ada sedekah. Bahkan membuang paku dan duri di jalanan pun adalah sedekah. Bahkan ketika kita menggauli istri pun juga bernilai sedekah. Bagaimana cara menjawabnya ke Allah nanti di hari kiamat? Terlepas apakah Anda kaya ataukah Anda orang miskin. Nah, terakhir, singkat saja. Ada 6 yang sudah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. 1, hudurul qalbi, hadirnya hati.
Yang kedua tafahum, pemahaman. Yang ketiga at-ta'zim, pengagungan. Yang keempat al-haibah, rasa takut karena adanya pengagungan sehingga membuat kita tunduk. Yang kelima ar-raja, pengharapan. Yang terakhir al-haya, rasa malu kepada Allah. Keenam ini siapapun yang bisa memilikinya di dalam salat, maka salatnya dijamin diterima oleh Allah. Dengan syarat, apa syaratnya? Rukun salat, syarat sahnya salat sudah terpenuhi. Sudah pasti. Keenam ini. Lalu kemudian ada bab yang kemudian dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa 6 ini muncul dan bagaimana cara memunculkannya? Bagaimana kita supaya ingin menghadirkan 6 hal ini di dalam salat? Ini 6 hal ini, bagaimana cara kita hadirkan? Kata beliau, saya jelaskan secara singkat, hudurul qalbi, hadirnya hati itu baru muncul kalau punya rasa himmah. Himmah itu artinya semangat dan tekad. Kata himmah berasal dari kata hamma yahumu yang artinya penting. Kalau orang melihat salat itu penting, maka dia pasti hadir hatinya di dalam salat. Kenapa orang salat pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana? Karena salat tidak penting. Itu caranya. Kedua, tafahum. Tafahum baru bisa tercapai, pemahaman baru tercapai apabila ada hadirnya hati. Itu kalau di dalam salat. Di luar salat kalau adanya pembelajaran. Karena kita nggak bisa paham makna arti di dalam salat, pemahaman maknanya kalau kita nggak belajar, dan tidak mungkin juga memahaminya kalau hatinya tidak hadir. Dua. Ketiga, bagaimana cara mengagungkan Allah? Caranya dua. Satu, harus terbersih dalam hati kita bahwa Allah itu maha tinggi dan kita maha rendah. Kalau kita tidak memandang Allah maha tinggi, dan yang kedua tidak melihat diri kita maha rendah, maka pengagungan kepada Allah tidak akan pernah tercapai. Kenapa orang setelah sholat jadi sombong? Karena dia bukan mengagungkan Allah, tapi dia mengagungkan dirinya. Tiga. Yang keempat, al-haibah, rasa takut karena pengagungan kepada Allah. Munculnya haibah di dalam sholat karena pemahaman terhadap qudratullah, kekuasaannya Allah. Orang yang memahami bahwa Allah punya kekuasaan yang tidak terbatas dalam semua hal, maka dia akan punya rasa takut kepada Allah. Rezeki Allah yang kuasa, sehat Allah yang kuasa, umur juga dalam kekuasaan Allah, keluarga dalam kekuasaan Allah, perjalanan kita dalam kekuasaan Allah, berdiri dan duduknya kita juga dalam kekuasaan Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara melepaskan diri dari kekuasaan Allah? Kalau jawabannya tidak, maka dia akan punya rasa takut. Kelima, ar-raja. Ar-raja baru muncul apabila seseorang memahami betapa Allah itu maha lembut. Orang yang tidak memahami bahwa Allah itu lembut, dia tidak akan berani mengharapkan kepada Allah. Karena dia tidak akan bisa meminta kepada orang yang marah kepada dirinya. Tapi ketika dia memahami Allah itu maha lembut, maka dia akan termotivasi dan tidak akan pernah putus asa. Seorang pembunuh, seorang pemerkosa, seorang pemabuk, itu kalau kembali kepada Allah dan bertaubat, Allah akan menerima segala bentuk kesalahan tadi untuk kemudian diampuni oleh Allah. Bentuk pengampunan Allah itu dua, afuwun ghafur. Kata Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau disebut ghafur, maha pengampun, itu artinya dosanya itu masih ada dalam catatan amal tapi sudah tidak dihitung. Itu ghafur itu. Tapi kalau afuwun, dimaafkan, selain diampuni, catatan dosa di dalam catatan amal itu sudah dihapus. Makanya ketika 10 Ramadan terakhir, apa doa yang sering dibaca Nabi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka dengan kemaafan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Terakhir, ar-raja. Ar-raja baru bisa tercapai, harapan kepada Allah baru, al-haya. Al-haya atau rasa malu kepada Allah itu baru bisa tercapai karena juga dua sebab. Satu, merasa bahwa ibadahnya masih sedikit.
Sebuat apapun kita sudah sholat, saya sudah sholat 400 rakaat dalam sehari semalam, tetap harus dianggap sedikit. Lalu walaupun tidak merasa sudah tidak banyak melakukan kesalahan, tetap harus hadir di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita paling banyak dosanya. Orang yang punya pemahaman itu, dia akan ada haya kepada Allah. Tapi kalau merasa dirinya sudah sempurna, merasa dirinya tidak lagi punya kesalahan, merasa dirinya sudah perfect, maka orang tersebut jangankan kepada dirinya, kepada Allah pun dia tidak punya malu. Kalau orang tidak punya malu kepada Allah, tidak punya malu kepada dirinya, bagaimana caranya dia malu kepada orang lain? Bagaimana caranya? Nah, insya Allah 6 hal ini yang sudah kita bahas, dari hadirnya hati sampai dengan malu kepada Allah. Semoga semua kita memilikinya di dalam salat kita. Yang memiliki ini insya Allah salatnya tidak akan sia-sia, karena semuanya akan membuat Allah makin bertambah cinta kepada hamba tersebut. Kita berdoa kepada Allah, diberikan kekuatan, diberikan ridho, diberikan segalanya, agar 6 hal ini bisa kita miliki di dalam salat kita, sehingga kemudian salat kita benar-benar salat yang membawa bahagia dunia dan akhirat, yang di dalam Al-Quran disebut tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Salawat. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, 3 menit lagi saya terima satu pertanyaan kalau ada. Silakan. Dibacanya itu atau kita melaksanakan pengharapan itu, apakah sebelum bacaan doa di dalam rukun salat itu atau sesudah? Pengharapan di dalam sholat akan lebih bagus jika disandingkan dengan bacaan atau didasarkan kepada pemahaman terhadap apa yang kita baca. Contoh, ketika Bapak membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu bukan bicara tentang kesehatan dan kurang uang. Itu bicara tentang keimanan. Maka yang kemudian yang harus Bapak minta di situ lebih cenderung kepada hal yang bersifat keimanan daripada urusan harta dan jabatan. Kenapa? Karena Allah sedang bicara masalah keimanan. Ketika kita mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuq, kan ada kata warzuqni di situ. Maka mulai kita berbicara, curhat dengan Allah. Ya Allah, rezekiku kurang sedangkan ada kebutuhan yang besar. Kalau Engkau tak anugerahkan, aku tak bisa hidup ya Allah. Aku tak bisa menjalankan. Itu mungkin bisa menyebabkan aku kemudian rusak ya Allah. Tapi aku tidak ada tempat meminta kecuali kepadamu pada saat itu. Kenapa? Karena ada bacaan warzuqni. Jadi kalau kita paham bacaan dalam sholat, setiap bacaan itu akan menghadirkan permintaan khusus. Tapi kalau kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah anak saya sakit, ya Allah sembuhkan. Bukannya enggak boleh, tapi tidak matching dengan pemahaman. Tidak sesuai dengan yang kita baca. Makanya pemahaman tadi urutannya ke berapa? Nomor 2. Raja berapa? 5. Maka dah enggak mungkin ada raja tanpa ada pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira seperti itu jawabannya. Pas penutupan, karena 1 menit lagi kita menuju salat Isya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, semoga ini bermanfaat. Insya Allah mulai minggu depan kita akan belajar fikih salatnya. Ya, kalau ini makna yang hadir dalam salat, makna batinnya, yang insya Allah mulai minggu depan kita akan belajar amal zahirnya, bagaimana takbir, bagaimana duduk dan seterusnya. Karena memang dibahas dalam kitab ini, tapi nanti saya akan jelaskan, tidak saya baca karena panjang sekali. Jadi saya cuma nukilkan ringkas, sambil juga nanti saya gabung dengan referensi yang lain dalam mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i? Karena Imam Al-Ghazali bermazhab Syafi'i. Wallahu a'lamu bishawab. Saya akhiri sampai di sini. Hadarallahu. فبأي آلاء ربكما تكذبان